Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang tukang servis AC bernama Budi. Ia adalah sosok yang sederhana, dengan senyuman ramah dan keterampilan tangan. Namun, tak pernah terbayangkan olehnya bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah berkunjung ke rumah Ustadz yang terkena bijaksana di desa itu. Kunjungan itu bukan hanya sekedar memperbaiki AC saja, tetapi juga membuka pintu bagi sebuah kisah yang penuh kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang di kisah menarik hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan menyelami kehidupan Budi, tukang servis AC yang tak hanya berurusan dengan mesin pendingin saja, tetapi juga terjebak dalam sebuah situasi yang tak terduga. Mari kita ikuti perjalanan Budi yang penuh warna ini, di mana setiap detik membawa pelajaran dan hikmah. Semoga kisah ini bisa menghibur dan memberi inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Setiap kisah yang kami sajikan memiliki makna dan pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi pastikan kalian menjadi bagian dari perjalanan ini. Budi adalah seorang tukang servis AC yang ramah dan pekerja keras. Ia dikenal baik oleh warga desa, tetapi hidupnya monoton dan sepi. Di setiap harinya ia bangun pagi-pagi sekali, mempersiapkan peralatannya, dan berangkat dengan sepeda tuanya untuk menjalani rutinitasnya. Meskipun ia memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan, Budi sering merasa kesepian. Ia tinggal di sebuah rumah yang kecil, sederhana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Namun tidak ada yang lebih berarti baginya selain pekerjaannya. Budi adalah sosok yang rendah hati, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Ia seringkali menghabiskan waktu di warung kopi, mendengarkan kisah-kisah warga desa, tetapi ia sendiri pun jarang berbagi tentang hidupnya. Dalam hatinya, ia merindukan kehangatan dan kebahagiaan yang sering ia lihat pada keluarga-keluarga lain. Meskipun ia memiliki banyak teman, Budi merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia ingin menemukan seseorang yang bisa mengisi chaos itu. Namun harapannya tampak semakin jauh seiring berjalannya waktu. Suatu hari yang cerah, Budi mendapat panggilan untuk memperbaiki AC di rumah Ustadz yang terkena bijaksana di desa itu. Dengan semangat dan sedikit rasa gugup, ia membawa peralatannya dan bergegas menuju alamat yang diberikan. Saat tiba di depan rumah Ustadz, Budi terpesona oleh keindahan rumah tersebut. Bangunannya yang megah dengan arsitektur tradisional dan halaman yang rimbun membuatnya merasa seolah-olah ia berada di tempat yang istimewa. Di saat dia mengetuk pintu, hatinya berdebar-debar, bukan hanya karena pekerjaan yang harus dilakukannya, tetapi juga karena ia tahu bahwa ia akan bertemu dengan Siti, yaitu istri Ustadz yang terkenal cantik dan ramah. Begitu pintu dibuka, ia disambut hangat oleh istri Ustadz, yaitu Siti. "Selamat datang, Mas Budi. Terima kasih sudah datang," ucapnya dengan senyuman yang menawan. Siti mengenakan baju sederhana namun anggun, dengan rambutnya yang tergerai indah. Senyumnya membuat Budi merasa seolah-olah ia sudah mengenalnya sejak lama. Terima kasih, Bu Siti. Mari kita lihat masalahnya," jawab Budi sambil tersenyum, berusaha menutupi rasa gugupnya. Siti mempersilakan Budi masuk ke dalam rumah, dan saat melangkah masuk, Budi merasakan suasana yang hangat dan nyaman. Dinding rumah dipenuhi dengan hiasan-hiasan yang mencerminkan budaya lokal dan aroma masakan yang sedap tercium dari dapur. Budi merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang berbeda jauh dari rutinitas monoton yang biasa ia jalani. Setelah Budi mulai bekerja, Siti tidak hanya duduk diam saja. Ia berdiri di dekatnya, mengamati setiap gerakan Budi dengan tatapan penuh minat. "Mas Budi, sepertinya Anda sangat ahli dalam memperbaiki AC. Sudah berapa lama Anda bekerja di bidang ini?" tanyanya sambil bersenyum manis. Pertanyaan-pertanyaan Siti membuat Budi merasa canggung, tetapi juga sedikit bangga. Dan ia menjawab dengan antusias. "Sudah hampir 5 tahun, Bu. Saya sangat menyukai pekerjaan ini. Setiap kali saya berhasil memperbaiki sesuatu, rasanya sangat memuaskan." Siti mengangguk seolah-olah terpesona oleh semangat Budi. Kemudian,
Siti menawarkan minuman segar. Bagaimana kalau Anda istirahat sejenak? Saya buatkan Anda es teh manis. Tawaran itu membuat Budi merasa semakin tidak nyaman. Tetapi ia tidak bisa menolak keramahan Siti. Terima kasih Bu Siti, itu sangat baik dari Anda. Jawabnya sambil berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan aneh yang mulai muncul. Siti pergi ke dapur dan beberapa saat kemudian kembali dengan 2 gelas es teh yang berkilau. Silahkan Mas Budi, ini pasti akan menyegarkan, katanya sambil menyerahkan gelas itu. Saat tangan mereka bersentuhan, Budi merasakan aliran listrik yang aneh, membuatnya tertegun sejenak. Siti duduk di dekatnya dan mereka mulai berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari cuaca hingga hobi. Setiap tawa dan senyuman Siti membuat Budi semakin terpesona, dan ia mulai merasa bahwa pertemuan ini lebih dari sekedar pekerjaan. Siti mulai menggoda Budi dengan senyuman manis dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Budi merasa canggung. Mas Budi, Anda pasti sering bertemu dengan banyak orang. Apakah Anda kadang-kadang tidak merasa kesepian? Tanyanya dengan nada yang penuh perhatian. Budi pun terkejut oleh pertanyaan itu, tetapi ia merasakan kehangatan dalam suara Siti. Iya, kadang-kadang tapi saya menikmati pekerjaan saya. Jawabnya berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar obrolan biasa. Siti terus mengajaknya berbincang lebih lama. Dan Budi berasa terjebak dalam pesona yang sulit untuk diabaikan. Saat Budi sedang fokus memperbaiki AC, tiba-tiba listrik mati. Suasana menjadi gelap gulita, dan suara mesin yang biasanya berisik itu mendadak lenyap. Budi terpaksa mencari senter di dalam rumah, meraba-raba dalam kegelapan. Dalam keadaan panik, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ternyata, Siti juga mencari jalan keluar dari kegelapan. Mas Budi, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Suara lembutnya membuat Budi merasa tenang, tetapi suasana menjadi semakin tegang. Dalam kegelapan itu, Siti mendekat dan Budi bisa merasakan kehadirannya yang semakin dekat. Saya hanya mencari senter. Semoga listrik segera menyala. Jawab Budi berusaha nada suaranya tetap tenang. Namun saat Siti berdiri di sampingnya, Budi merasakan ketegangan yang aneh. Dalam kegelapan itu, antara mereka berdua ada sesuatu yang tak terucapkan. Sebuah ketertarikan yang mulai tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Budi bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dan saat Siti berdiri begitu dekat, ia bisa mencium aroma lembut parfum yang dikenakan Siti. Mungkin kita bisa mencari senter bersama-sama? Suara Siti bergetar lembut di tengah kegelapan. Budi mengangguk-angguk saja. Dan mereka mulai menjelajahi ruangan mencari sumber cahaya. Dalam momen-momen itu, Budi merasakan kedekatan yang tidak biasa. Seolah-olah ia di luar sana menghilang. Dan hanya ada mereka berdua dalam kegelapan yang penuh misteri. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Dan Budi tahu bahwa situasi ini bisa berujung pada sesuatu yang lebih dalam. Saat berusaha semakin tegang, Budi teringat akan tanggung jawabnya dan posisi Siti, yaitu sebagai istri Ustadz. Dengan segenap kekuatan, ia menarik tangannya dan berkata, "Maaf, Bu Siti, saya tidak bisa melanjutkan ini. Saya menghormati suami Anda dan tidak ingin merusak kepercayaan itu." Siti terlihat terkejut, matanya berbinar dengan campuran rasa kecewa. Dalam momen hening itu, Budi merasakan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui jendela, seolah-olah alam mendukung keputusannya. Namun, Siti melangkah lebih dekat, suaranya bergetar. Tapi Budi, kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang kita rasakan. Budi merasakan hatinya bergetar, tetapi ia menegaskan, "Saya tidak ingin menjadi pengkhianat, Budi. Siti, ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang semua yang kita percayai." Dengan air mata yang menggenang di matanya, Siti mengangguk-angguk. Saya menghormati keputusanmu, Budi. Terima kasih telah jujur." Dalam momen-momen itu, Budi merasakan beban yang berat terangkat dari pundaknya, meskipun hatinya terasa hancur melihat Siti pergi dengan langkah berat. Saat Siti melangkah menjauh, Budi merasakan angin sejuk yang berhembus,
seolah-olah menghapus semua keraguan dan ketegangan yang ada. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, meskipun hatinya masih bergetar oleh perasaan yang tak terucapkan. Dalam kegelapan yang mulai sirna, Budi berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya, meskipun godaan itu akan selalu ada. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga batasan dalam interaksi, terutama antara pria dan wanita yang bukan pasangan. Dalam setiap hubungan, integritas dan komitmen harus diutamakan untuk menghindari situasi yang dapat merusak percayaan. Godaan itu pasti datang dalam berbagai bentuk, tetapi dengan prinsip yang kuat, kita dapat mengatasi tantangan tersebut dan tetap setia pada nilai-nilai yang kita pegang. Jika kalian menikmati kisah ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan juga kepada teman-teman kalian agar mereka bisa ikut merasakan pengalaman dan pelajaran berharga dari setiap kisah yang kami sajikan. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap kisah yang kami bagikan dapat menginspirasi dan memberikan makna dalam hidup kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.